Sang juara bertahan gagal melangkah ke semifinal. Tapi bukan tanpa alasan sih. Jika dilihat dari bagaimana Bojan Hodak menurunkan 11 pertama melawan Persis Solo ini, ya udah kelihatan sebenarnya kalau Persib tidak mau habis-habisan di Piala Presiden, hanya digunakan untuk laga uji coba. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Sahabat sepak bola Indonesia semua, ya ini sebenarnya hal yang nggak terlalu mengejutkan sih kalau menurut saya tentang kekalahan Persib Bandung ini. Solo itu bagi saya mainnya nggak bagus-bagus amat sebenarnya saat melawan Persib sekarang. Tapi karena memang Persib juga bisa dibilang cukup kesulitan untuk membongkar pertahanan Persis Solo khususnya di babak kedua. Kalau babak pertama, kenapa Persib bisa kecolongan dan Persib gagal menciptakan gol? Ya karena dari skuad kedalaman atau skuad 11 pertama yang diturunkan aja kita udah tahu. Kalau Persib ini, khususnya Coach Bojan Hodak mungkin ya, tidak menargetkan apapun untuk Persib Bandung. Karena sesuai dengan statement yang dikeluarkan oleh pelatih Persib Coach Bojan Hodak dari awal, kalau Bojan Hodak hanya menggunakan Piala Presiden ini sebagai ajang untuk laga uji coba. Nah, dari situ udah kelihatan. Bagi saya, para pendukung Persib wajib marah ke Bojan Hodak jika memang pemain yang diturunkan itu adalah pemain skuad terbaik. Tapi bagi saya, udah kelihatan lah Bojan Hodak ngeluarin pemain cadangan hampir semua, yaitu menandakan bahwa Bojan Hodak ingin mencoba mungkin skuad kedalaman Persib, cadangan Persib itu bisa berbicara sejauh mana dengan intensitas permainan yang tinggi, dengan tekanan yang tinggi seperti di Piala Presiden sekarang. Dan buktinya, Bojan Hodak sekarang mungkin semacam punya hipotesa lah dari hasil pemain-pemain yang diturunkan. Oh iya, bahwa Persib masih bergantung penuh kepada pemain-pemain skuad utama seperti Mark Klok, David da Silva, Ciro Alves, Rejaldi Hehanusa gitu kan, penjaga gawang Kevin Ray Mendoza masih bergantung penuh ke situ, sehingga ketika Persib nantinya harus kehilangan banyak pemain skuad utama, Bojan Hodak harus tahu bagaimana mendesain komposisi pemain. Dan dari situ saja sebenarnya udah kejawab kalau menurut saya ya tentang kekalahan Persib Bandung ini. Walaupun ya saya rasa Bobotoh juga dan Bojan Hodak juga pasti sangat ingin melangkah ke fase berikutnya, itu semifinal. Dan ini unik banget menurut saya karena dua tim tuan rumah gagal ke semifinal, yaitu Bali sama Persib Bandung ini. Cuman jika dilihat dari permainan, kita masuk ke permainan ya, memang terlihat banget bahwa ini bukan permainan Persib Bandung. Banyak hal yang menjadikan bahwa Persib Bandung semacam kehilangan ruh permainan di musim kemarin. Yang pertama mungkin di babak pertama karena pemain yang diturunkan adalah pemain skuad pelapis Persib. Hampir semua, saya bisa bilang hampir semuanya adalah skuad pelapis Persib Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun memang akhirnya Ciro dimasukkan, David da Silva dimasukkan, Tyron Delpino juga dimasukkan gitu kan. Akan sulit bagi Persib karena yang pertama Persisnya itu udah benar-benar fokus bertahan di babak kedua. Kalau di babak pertama Persis masih bermain terbuka sehingga Persib cukup mendapatkan celah untuk bisa menyerang Persis Solo. Tapi kalau di babak kedua Persis udah benar-benar mereka nothing tulus, oke kita bertahan, oke kita bertahan. Itu yang menjadi sulit. Nah yang keduanya Persib kan statusnya sebagai tim yang tertinggal nih di babak kedua, otomatis mereka memiliki keinginan untuk menyamakan kedudukan. Nah, kalau seandainya para pemain atau tim itu tidak bisa mengendalikan keinginan untuk menyamakan kedudukan itu akan menjadi bumerang bagi tim itu. Kenapa? Karena biasanya ingin cepat-cepat memasukkan, ingin cepat-cepat menyamakan kedudukan itu malah jadi bahaya. Jadi skema permainan yang udah didesain sebelum pertandingan itu malah jadi buyar karena pemain terlalu ingin cepat-cepat merangsak ke lini depan, ingin cepat-cepat menciptakan sebuah peluang, ingin cepat-cepat menciptakan sebuah gol yang padahal kita tahu untuk membangun sebuah serangan itu perlu permainan yang padu padat rapat, perlu permainan yang bisa dibilang harus sabar, apalagi melawan tim yang benar-benar bertahan seperti Persis Solo. Itu perlu kesabaran tingkat tinggi, perlu kecerdikan, perlu sebuah
kreativitas di lini tengah, nggak bisa cuman main ke depan, asal main ke depan. Nah, Persib di babak kedua, walaupun pemain-pemain intinya dimasukkan, jadi mainnya itu cuman asal ke depan aja, biar bisa cepat cetak gol gitu kan, asal ke depan, asal ke depan. Skema yang biasa diperlihatkan oleh Persib di permainan musim kemarin itu hilang karena tadi keinginan Persib Bandung untuk cepat-cepat memasukkan. Nah, itu sih menurut hasil analisis saya ya. Jadi Persib ya udah seharusnya aja sih nggak lolos ke semifinal. Cuman bagi saya ketidaklolosan Persib sangat beralasan karena memang Persib berbeda dengan tim-tim lain yang menurunkan skuad terbaiknya dalam setiap pertandingan, kecuali Borneo ya kemarin, karena Borneo tadi siang, karena Borneo ya udah lolos, jadi hal yang wajar untuk dia menurunkan lapis kedua. Tapi Persib di waktu-waktu genting, di pertandingan genting malah menurunkan pemain lapis kedua. Ya ini udah jelas kalau Persib syukur lolos ke depan, kalau enggak ya nggak jadi masalah. Mungkin gitu kalau menurut saya ya. Assalamualaikum.